Setelah mereka berdua tersadarkan diri, ternyata mereka sekarang berada di dekat pinggir sungai. Keadaan mereka sudah tidak memungkinkan, tetapi Kukuh yang masih mempunyai sedikit tenaga, akhirnya dia mencoba mencari pertolongan kepada warga sekitar. Nah, beruntung di sini ada salah satu warga yang sedang melintas di dekat sungai yang saat ini mereka itu terkapar. Kukuh yang mengeluarkan tenaga yang tersisa, dia melambaikan tangannya sambil meminta tolong ini kepada warga. Tolong, tolong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kang Irul. Tentunya di kisah-kisah pengalaman misteri yang tentunya Kang Irul bungkus secara komedi. Oke, pada kesempatan kali ini adalah episode spesial ini dulur-dulur ya. Biar kalian tidak penasaran, pada kesempatan kali ini Kang Irul akan membawakan cerita yang berjudul apa nih? Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan ada 3 pemuda. Di sini sebut saja namanya Mas Anton, Mas Yayan, dan Mas Kukuh. Ketiga pemuda ini mereka sedang pusing ini ya, pusing kepala. Mereka pusing kepala itu karena pusing sedang melakukan tugas skripsi yang sedang digarap. Gimana menurut kalian? Kang Irul juga pusing ini memikirkan 3 pemuda ini. Lah, karena mereka pusing, akhirnya mereka memutuskan untuk menghilangkan rasa pusing dari yang dirasakan mereka bertiga. Akhirnya mereka itu merencanakan untuk pergi ke salah satu puncak di daerah puncak yang terdapat di kota B lah. Akhirnya mereka bertiga itu berkumpul di salah satu terminal, memutuskan untuk berkumpul di salah satu terminal. Mas Yayan dan Mas Kukuh itu sudah datang duluan di terminal, sedangkan Mas Anton ini yang terlambat. Dia belum sempat datang ke terminal, tiba-tiba Kukuh dan Yayan itu mereka melihat ada kecelakaan. Kecelakaan yang berada dekat di area terminal. Tetapi Yayan dan Kukuh mereka tidak ingin melihat kecelakaan itu. Kenapa? Karena mereka takut. Mereka sangat trauma jika ada kecelakaan. Mereka hanya meninggalkan terminal. Tiba-tiba setengah jam kemudian Anton datang nih. Anton datang ke terminal. Kukuh dan Yayan yang menunggu Anton lama, mereka berdua memaki-maki Anton habis-habisan. Anton, kamu ditunggu lama sekali sih. Biasaan kamu. Pasti dandan dulu ya kamu ya. Pasti make up dulu ya. Si Yayan juga memarahi si Anton. Iya nih, si Anton kebiasaan kalau ditunggu dikit-dikit lama. Si Anton yang dimaki-maki oleh temannya itu, dia hanya terdiam saja. Setelah mereka sudah puas memaki si Anton, mereka bertiga akhirnya naik ke bus nih. Berhubung bus sudah datang di lokasi, naiklah mereka bertiga. Jalanlah, ces. Setelah mereka berjalan cukup lama, ternyata mereka sudah sampai di tempat mereka dituju. Tepat pukul 5. Anton, Yayan,
dan Kukuh itu akhirnya bertanya nih kepada salah satu pegawai yang ada di sana. Mereka menanyakan jika masih ada nggak villa yang kosong. Setelah bertanya dari beberapa villa yang ada di situ, mereka apes. Mereka datanya terlambat ini dulur-dulur. Villa yang ada di tempat itu ternyata sudah di-booking semua ini dulur-dulur. Mereka bertiga akhirnya saling tanya nih, "Duh, gimana nih Ton?" Si Yayan juga nih bertanya kepada Anton, "Ton, gimana nih?" Anton hanya terdiam saja ini dulur-dulur. Akhirnya Kukuh dan Yayan berinisiatif untuk mencari villa lain. "Ayolah, kita cari villa yang lain aja. Sini sudah full." Anton hanya mengikuti saja tanpa memberi saran kepada mereka berdua. Mereka akhirnya berjalan nih. Setelah cukup jauh, ternyata mereka mendapatkan salah satu villa. Mungkin bisa dikatakan ini lebih dari villa, bisa kayak hotel ya. Setelah sampai di sana, mereka masuk nih ke resepsionis ya. Benar nggak resepsionis ya? Tanya, "Mbak, pesen kamar ya?" 2. "Oh ya Mas, masih ada kan Mbak yang kosong?" "Masih Mas." Mereka pesen kamar 2. Satu kamar untuk Yayan dan Kukuh dan satu kamar lagi untuk si Anton. Setelah mereka bertiga berhasil membooking kamar ya, mereka hanya berjalan menuju kamar. Tetapi Anton yang tiba-tiba memanggil kedua temannya itu, si Yayan dan si Kukuh, dari belakang. "Yan, Kuh." Mereka berdua menengok nih ke belakang karena dipanggil sama si Anton. "Apalagi Ton?" "Yan, Kuh, apa kalian nggak merasa aneh dengan tempat ini?" "Aneh apalagi? Aneh tadi karyawannya bencong apa gimana? Kamu kalau ngomong yang jelas." "Saya di sini merasakan kayak ada hawa yang aneh aja Kuh, Ton." "Udahlah, kamu itu nurut saja. Ini adalah salah satu villa terakhir yang kita temui. Emang kamu mau tidur di kandang Bernat? Nggak mau kan?" "Ya nggak mau." "Ya udah kamu nurut aja." Akhirnya Anton menurut apa omongan dari Yayan dan Kukuh. Setelah mereka sampai di kamar masing-masing, tapi di sini Anton itu tidur sendirian ini dulur-dulur. Sedangkan si Yayan dan Kukuh mereka satu kamar berdua. Setelah mereka masuk ke dalam kamar masing-masing, tiba-tiba ini ya, si Yayan dia masuk ke kamar mandi untuk mandilah. Soalnya mereka baru perjalanan jauh dari kampung mereka ke salah satu ke daerah puncak, kan cukup jauh. Setelah Yayan mandi, masuklah Yayan ke kamar mandi. Mandi dia berbur sambil nyanyi-nyanyi. Setelah mandi, tiba-tiba Yayan itu merasa aneh. Dia seakan-akan seperti kayak apa ya, bahasa kelemetnya apa itu Mas Ramadan, bahasa melemet apa ya, melumat ya, seperti kayak merasakan ini air kok beda, nggak seperti air biasanya. Ini seperti kayak ada rasa-rasa manis-manisnya. Ternyata setelah Yayan membuka mata, Yayan dia ternyata mandi darah ini dulur-dulur. Seketika Yayan langsung berteriak, "Wah, waduh, apa ini?" Keluarlah itu Yayan dari kamar mandi. Buat, setelah dia keluar, dia berbabakan kepada si Kukuh. Tabrakan mereka, bak. Setelah tabrakan, nabraklah itu, bak, wah, dasar kamu kok. Setelah Kukuh ditabrak dengan si Yayan, tiba-tiba Kukuh itu menengok ke mukanya si Yayan. Setelah Kukuh menengok ke muka si Yayan, Yayan tambah berteriak sangat kencang sekali, "Wah, tolong!" Ternyata muka si Kukuh itu sudah terbakar ini dulur-dulur. Yayan berlari lagi sangat kencang sekali. Wah, dia masuk ke dalam kamarnya si Kukuh. Setelah dia masuk ke kamar si Kukuh, dia bertabrakan lagi dengan Kukuh. Pak!
Hah? Kok? Lah kamu kok di sini? Dan tadi siapa itu? Koko yang melihat Yayan dengan telanjang yang sudah berlumuran darah ya. Bahkan ada panu yang dari sini sampai sini itu sudah tertutup sama darah semua. Sampai dari sekujur tubuhnya itu. Masya Allah, bisa dikatakan itu ya seperti kubu dari banteng lah, merah semua ya. Setelah mereka bertemu, si Koko akhirnya dia tertawa sangat girang sekali ya. Karena melihat dari penisnya si Koko itu warnanya juga merah ini dulur-dulur. Bayangkan itu, seperti kayak sosis aja ya, merah. Akhirnya, hei Yan, kamu mandi kok bawa sosis? Sosis apa? Itu sih nyongol di bawah. Sosis. Matamu ini bukan sosis, ini punya gua. Sana lo, pergi ke kamar mandi dulu. Akhirnya Yayan kembali lagi ke kamar mandi. Setelah dia sampai ke kamar mandi, air yang tadi berwarna merah ternyata sudah kembali ke wujud semula. Setelah Yayan berhasil membilas tubuhnya tadi yang berlumuran darah, dia akhirnya keluar dari kamar mandi untuk mencari si Koko. Dia bertemu ada si Koko, dia bertanya, "Kok, kamu itu dari mana? Saya cariin kok nggak ada. Saya tadi jalan-jalan keluar. Kok, di sini ada hal yang aneh kok." "Aneh apa lagi? Saya tadi pas mandi ya, airnya itu berubah menjadi darah. Nah, yang lebih aneh lagi, setelah saya keluar dari kamar mandi, saya nabrak seseorang. Saya kira itu kamu kok. Tapi setelah orang itu menengok, walah, mukanya itu terbakar kok, seperti ada saya kabur. Kabur kemana? Ya larilah, takut. Udahlah, di sini itu nggak ada hal-hal aneh, semua itu mitos. Mending kamu ikut saya saja." "Ikut kemana?" "Tadi saya lihat di tempat sebelah ada hiburan ini Yan, mat, hall. Di sana banyak ladies yang memakai baju setengah-setengah semua. Kamu segera sana ganti baju." Yayan langsung gerak cepat, dia masuk ke dalam kamar untuk ganti baju. Nah, di sini mereka berdua tidak lupa untuk mengajak si Anton. Setelah Yayan selesai ganti baju, mereka berdua mendatangi kamar si Anton. Diketoklah itu kamar si Anton. "Ton, Bray, Ton." Dibukalah pintu. Di saat mereka berdua membuka pintu ya, Yayan dan Koko itu tiba-tiba mencium bau yang sangat busuk sekali itu. Bau bangkai yang sangat busuk. Tapi di sini mereka berdua hanya bisa bisik. "Ya, baunya busuk sekali ya Yan." "Iya Anton." Iya kok. Tapi si Anton kok betah." Dipanggillah itu si Anton. "Ton, mau ikut gak?" "Kemana?" "Ke hall, ayolah. Ada hiburan tuh, emat. Banyak cewek-cewek memakai baju separuh-separuh." Akhirnya setelah mereka dekat, "Ton, kamu kok betah sih di sini?" "Ya betah kenapa aku? Ya di sini kan baunya kan nggak enak." "Nggak enak gimana? Emang kamu nggak nyium apa bau bangkai?" "Saya lagi nggak enak badan ini kok, Yan. Ayolah ikut ke sana hiburan." "Enggak lah." "Ayolah, ngapain kamu di kamar sendirian?" "Enggak. Kalian mau kemana sih emangnya?" Ditanya lagi tuh sama si Anton, Koko dan Yayan. "Saya mau ke hiburan, ke sana Anton." "Mending nggak usah ke sana. Nanti kalau kamu ke sana, takutnya nanti ada hal yang aneh. Kamu mending di kamar saja." "Ah, orang saya lihat sendiri di sana ada cewek-cewek ngemat Ton." "Yaudah kalau kamu nggak ikut, saya kesana saja sama si Koko berdua." Ditinggal itu Anton di kamar sendirian. "Ayo Ko, kita party men." Mereka berdua akhirnya datang ke salah satu tempat nih hall. Sampailah di sana, banyak lampu ajeb-ajeb ya, yang warnanya merah, kuning, hijau, abu, kelabu, komplit. Sampai di sana, Koko dan Yayan yang melihat cewek-cewek itu ya, yang memakai baju separuh-separuh. "Mbak, naik bus laku Mbak. Bapak naik koma Mbak." Setelah request laku, "Mbak, bir Mbak."
Dua, jangan lupa ditaruh ya di cibuk. Hah? Di cibuk? Dari karyawan itu melihat tingkah laku si Yayan dan si Kuku, mereka sedikit aneh. Ini orang masa minta bir ditaruh di cibuk, ini gimana? Mereka berduanya teler nih, minum glek 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 glek. Setelah mereka terpengaruh dengan apa ya itu obat ganteng, Yayan dan Kuko itu akhirnya merembet nih ke para ladies yang ada di hall. Dipeluk dari belakang sambil kepalanya seperti ada yang di sana lah. Diremas-remas itu apanya lah, diremas-remas, enak ini. Ko, minum lagi ko. Si Yayan, siap. Tambah lagi bos 2. Jangan lupa lah, nanti saya pinjam dulu 100 biar aman. Setelah mereka nikmat ini merasakan hiburan yang ada di dalam hall, mereka tiba-tiba terjatuh dan tergeletak, tak sadarkan diri. Setelah mereka berdua tersadarkan diri, ternyata mereka sekarang berada di dekat pinggir sungai. Keadaan mereka sudah tidak memungkinkan, tetapi Kuku yang masih mempunyai sedikit tenaga, akhirnya dia mencoba mencari pertolongan kepada warga sekitar. Nah, beruntung di sini ada salah satu warga yang sedang melintas di dekat sungai yang saat ini mereka itu terkapar. Kuku yang mengeluarkan tenaga yang tersisa, dia melambaikan tangannya sambil meminta tolong ini kepada warga. Tolong Pak. Warga yang melihat lambaian tangan dari si Kukuh ini, dia langsung bergegas lari menghampiri mereka berdua. Diangkatlah itu kedua pemuda. Mas, kenapa mas? Warga yang sedang memegang tubuh dari kedua pemuda ini, Yayan dan Kuku, tiba-tiba mereka berdua memuntahkan darah. Warga langsung panik. Astagfirullah, ya Allah mas. Akhirnya warga ini pun memanggil temannya yang masih ada di salah satu saung di dekat kali ini. Kang, kesini Kang, tolongin Kang. Datanglah itu salah satu warga lagi. Astagfirullahaladzim, ini kenapa Kang? Kang, tolong bantu saya Kang. Iya Kang. Diangkatlah itu si Kuku dan si Yayan. Tapi di saat mereka akan mengangkat kedua pemuda ini, lagi-lagi mereka mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Melihat keadaan dari kedua pemuda ini yang sangat kritis ya, mereka membawa ke salah satu rumah warga yang ada dekat di sungai tersebut. Setelah sampai di dalam rumah, melihat keadaan dua pemuda yang ini yang sedang tidak mempunyai tenaga ya, salah satu warga itu mengambil charger ini dulur-dulur, dicas itu berdua. Cas dulu ini Pak, biar full, biar tenaganya kembali lagi. Dicas. Matamu emang handphone dicas. Ini nyawa bung, bukan handphone. Oh iya ya Pak. Oh maaf dulur-dulur, ini biasa sekedar ya, buat selingan lah, biar nggak panik. Ya nggak dicas juga, mau cas di mana? Charger colokin di kuping, ya nggak mungkin. Di saat warga melihat kondisi dari Kukuh dan Yayan ini sudah tidak memungkinkan lagi, mereka akhirnya membawanya untuk pergi ke rumah sakit. Tapi sebelum mereka jalan ke lokasi, Yayan sempat bertanya kepada warga, Pak, teman saya di mana Pak? Teman gimana Mas? Saya itu bertiga Pak. Bertiga? Saya cuma menemukan Mas berdua Mas, kata warga yang mendengarkan obrolan Yayan, Kukuh dan warga. Ada salah satu yang membisiki warga satu lagi nih, Kang, apa jangan-jangan temannya tenggelam Kang? Warga yang mendengar masukan dari temannya, akhirnya dia menyuruh kepada warga lainnya untuk mengecek kali tersebut. Setelah warga mengecek sungai yang Yayan dan Kukuh ditemukan di sana, kembali lagi nih Yayan dan Kukuh dibawa ke rumah sakit.
Setelah mereka berjalan cukup jauh, tibalah mereka di rumah sakit. Diambillah itu kayak amben dorong ya, ditaruh di atas amben, ketemu dengan Pak Dokter nih. Pak Dokter ini yang sangar ya, melihat anak muda yang kelemar-kelemar dikepret itu. Hei, tangi. Alaman. Janom kok kelemar, tangi. Dikepret itu si Yayan dan si Koko. Melihat mereka itu anak muda kok kelemar-kelemar. Tangi, bangun. Si Yayan dan si Koko yang tadi dikepret sama Pak Dokter, dia meso. Tangi, buahmu dok. Dibawalah itu ke lorong ya, tapi lorongnya itu ternyata pas ada temurunan ya, dilepas saja itu motor remu los ya, betul diudol ke dewe itu pasiennya Yayan. Berarti ada jalan temurun, dilepas itu yang amben dorongnya, Yayan langsung kelabakan. Dengan gerak cepat dia langsung bangun. Orang bisa Yayan sopo dokter mana nih yang benar sama saya. Tapi enggak gitu. Masa udah koma masih bisa berdiri? Enggak dulur-dulur. Ini hanya biasalah buat guyonan sedikit. Setelah mereka dirawat di rumah sakit, mereka akhirnya mendapatkan perawatan yang intensif. Setelah mereka berdua dijungkelkan sama Pak Dokter, mereka akhirnya mendapatkan perawatan yang intensif ya. 3 hari berselang, mereka akhirnya bisa untuk pulang ke rumah masing-masing setelah mereka berdua menghabiskan nasi di rumah sakit ya. Makan gratis, nggak bayar, soalnya dia memakai kartu kesehatan. Dia pulang, setelah sampai di rumah, Yayan dan Koko itu bertanya kepada orang tua masing-masing. Mereka bertanya keadaan si Anton. Mak, Anton sekarang di mana ya, Mak? Orang tua dari mereka masing-masing hanya bisa menjawab, mending kamu ke rumah Anton sendiri saja, Nak, ya, daripada kalian penasaran. Itu pun setelah mereka sembuh ya, dulur-dulur. 1 bulan kemudian akhirnya Yayan dan Koko itu datang ke rumah si Anton. Setelah mereka sembuh ya, dulur-dulur, datang ke sana, ketuklah pintu. Assalamualaikum, kula nuwun. Mereka masuk. Setelah mereka masuk, dipersilakan duduk oleh orang tua si Anton. Di saat mereka berdua sudah masuk ke dalam rumah si Anton, mereka itu tiba-tiba dikagetkan dengan pemandangan yang tidak lazim ini, dulur-dulur. Mereka melihat orang tua dari si Anton itu menangis yang sangat sembungkam. Yan, itu ayah ibunya si Anton kenapa, Yan? Dia kebanyakan cicilan apa gimana, Yan? Ini Yan, kok menangis? Ish, kalau ngomong hati-hati kamu. Ya barangkali dia benar kali ada tunggakan makanya nangis. Akhirnya orang tua dari si Anton, dia menceritakan hal dan kronologi yang menimpa anaknya. Setelah mereka berdua bisik-bisik, kemudian si Koko bertanya kepada ibunya si Anton, Bu, ibu kenapa nangis? Les oh. Akhirnya orang tua dari si Anton, dia berkata, Ibu, kalau lihat kalian berdua jadi teringat Anton. Yayan dan Koko mendengar jawaban dari orang tua si Anton, mereka bingung. Jadi teringat Anton bagaimana maksudnya, Bu? Lantas ibu si Anton meneruskan penjelasannya ini dulu. Jadi seperti ini nak Koko, nak Yayan. Pas kalian bertiga ingin janjian pergi ke puncak, Anton mengalami kecelakaan, nak. Buak! Yayan dan Koko langsung mereka
spontan, kompak, ngomong bersama, modar seperti itu dulur-dulur. Seketika langsung dari orang tua si Anton itu, modar matamu, anaknya juga modar, dobol. Enggak lah, enggak modar. Yayan dan Koko seketika langsung mereka meneteskan air mata mendengar sahabatnya yang meninggal sudah 1 bulan yang lalu. Ya Allah, ternyata itu pas mereka menunggu Anton di halte, ada kecelakaan yang mereka itu dengar. Ternyata itu adalah Anton ini dulu. Anton mengalami kecelakaan hebat. Dia tertabrak bus, sampai kepalanya itu pecah. Masya Allah. Ibunya Anton menangis juga sangat histeris lagi. Dia sampai memakai baju jaritnya itu ke sini ya. Nggak kuat menangis melihat si Koko sama si Yayan. Akhirnya setelah mereka lama menangis, Yayan dan Koko juga merasa ngonggor. Bu, ngonggor kayak es teh, Bu. Nah, ini diambillah itu es teh, disiramkan ke muka mereka berdua. Remu sedih kok, takon es teh, topol. Ini itu kisah sedih dulur-dulur ya, jadi nggak mungkin adegan sedih ini mereka sempat-sempatnya minta es teh. Ini nggak mungkin terjadi. Setelah mereka mendengar penjelasan yang cukup detail, sedetail-detailnya dari orang tua si Anton, kemudian Yayan bertanya kepada orang tua si Anton, Bu, makam Anton di mana, Bu? Kami berdua ingin menjenguk teman saya, Bu. Barangkali Anton butuh ayam geprek. Oh, makam Anton ada di dekat sawah, Nak. Sawah di sebelah desa. Di sana juga ada tertulis batu nisan Anton binti Subahi. Oh iya, Bu, terima kasih, Bu. Setelah mereka panjang lebar ngobrol, Yayan dan Koko pamitan nih untuk pulang ke rumah masing-masing. Tapi sebelum pulang, Yayan dan Koko minta sangu dulu buat naik ojek. Bu, 10.000, Bu. Ki wong loro kok por temen mungkin jaluk es teh, ini minta sangu pesangon. Enggak mungkin lah. Setelah mereka berdua salim kepada orang tua si Anton, si Yayan dan si Koko, Yan, kita langsung ke makam si Anton saja ya. Iya, Kok, ayo kita ke sana. Datanglah kedua sahabat dari si Anton itu. Mereka menjenguk sahabatnya untuk di peristirahatan terakhirnya ini dulu. Mereka berdua akhirnya datang ke makam si Anton. Yayan dan Koko yang menangis sangat histeris sekali karena mereka seakan tidak percaya jika sahabatnya itu sudah pergi meninggalkan mereka berdua. Yayan dan Koko mereka nangis sampai bolak-balik, sampai glolo, sampai bahkan muka dari si Koko dan si Yayan itu sampai mencium tanah, sampai kaki mereka berdua itu juga sampai keser-keser ke makam tetangganya si Anton. Dari batu nisan yang tadinya berjajar seperti ini ya dulur-dulur, sampai geser ini seperti ini. Dari juru kunci yang melihat mereka menangis, mereka melakukan ulah di makam. Ketika langsung didatangin itu, hei, dasar kamu berdua, kalau nangis jangan seperti itu, jangan kayak orang lagi kesurupan ya, kayak udah lumping aja kamu, melihat kamu. Ditempal itu berdua ya sama juru kunci yang ada di makam si Anton. Tapi ya enggak seperti itu dulur-dulur. Kalau orang menangis di makam itu ya sewajarnya saja, paling ya sambil duduk sambil seperti itu. Setelah mereka selesai berziarah ke makam si Anton, si Yayan memutuskan untuk mampir dulu ke rumah si Koko. Sampailah mereka di rumah, mereka telopang dulu nih, telopang, melamun. Bahkan Yayan sempat ngucap,
Iya ya, si Anton, dia kok sudah pergi. Anton pergi pun, dia masih sempat-sempatnya mengingatkan kita kok. Kalau kita itu jangan sampai ke tempat itu. Tiba-tiba Koko yang mendengar omongan dari si Yayan, dia langsung mempunyai pikiran yang cerdas nih. Stop Don, Ian, bentar Ian. Saya jadi curiga nih, kenapa si Anton melarang kita datang ke sana? Si Yayan yang kembali teringat, iya kok, kenapa si Anton bisa melarang kita datang ke sana ya? Apa jangan-jangan di sana ada sesuatu hal yang aneh? Gimana Yan, kalau kita nanti cek saja ke sana? Iya tuh, yaudah besok pagi kita ke sana ya. Iya Yan. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Yayan dan Koko langsung menuju ke lokasi. Dan ternyata benar, setelah mereka sampai di sana, mereka diperlihatkan dengan bangunan yang sudah terbengkalai selama puluhan tahun ini dulur-dulur. Dan benar, dengan adanya kematian si Anton itu mengingatkan kepada kedua sahabatnya itu untuk tidak datang ke lokasi ini, ke tempat yang sangat mengerikan ini. Setelah mereka berdua melihat lokasi yang saat ini dahulu pernah mereka berada di sana, akhirnya Yayan dan Koko pun bertanya kepada warga, Pak, sebenarnya ini dulu itu tempat apa sih Pak? Kemudian warga menjelaskan kepada kedua pemuda ini. Jadi dulu ya Mas, ini itu adalah bangunan yang sangat megah Mas, tapi mengalami insiden kebakaran yang sangat hebat. Kebakaran yang tidak ada yang selamat, dari semua pengunjung, karyawan, sampai satpamnya, sampai semuanya yang ada di dalam gedung itu mati terbakar dan hangus ini Mas. Olah, astagfirullah, hangus semua Pak. Iya Mas. Sudah Mas tanahnya? Sudah Pak. Ya udah, sana pergi. Tapi pinjam dulu 50.000. Enggak lah, serba uang aja ini. Akhirnya cerita pun selesai ya dulur-dulur. Jadi kita ambil hikmahnya saja ya. Di saat kita sedang ingin jalan-jalan ke salah satu tempat yang menurut dari teman kita itu ada satu yang tidak setuju, mending kita rembukan dulu daripada kita nanti ajeb-ajeb. Setelah kita selesai ajeb-ajeb ternyata dewe temang sana mikir kali ya, seperti itu. Tapi nak ajeb-ajeb ngono ya ora masalah ta. Oke, akhir kata Kang Irul pamit undur diri. Aur sumuk ngaugi jas ora mung jare sapa siki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.